uh, untuk nyobain sharing dengan teman-teman di sini dari sisi point of view praktisi saya sebagai jurnalis di media gitu. Kita mulai dari presentasi aja kali ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya di tengah-tengah, angkat tangan aja ya. Kita santai kok. Oke, sebentar. Oke, kita bahas Journalism 101. Getting to know the world of journalism. Ini slide sebenarnya tidak, kalau bahas soal jurnalistik seluruhnya mungkin terlalu lama. Saya yakin juga teman-teman di sini sudah familiar dengan istilah-istilah jurnalistik dan mungkin udah ada pelajarannya juga di kampus soal terutama di mata kuliah media ini. Tadi ini background saya dulu kuliah seperti tadi Mas Haji udah bilang, saya kuliah di Hubungan Internasional Universitas Kota Parahyangan, Bandung, lalu bekerja di TV One 2009 sampai 2017 dan pindah ke Nippon Hoso Kyokai atau NHK. Di TV One itu saya awalnya memang eh, bergerak di bidang hard news. Kalau hard news teman-teman tahu, mungkin ada familiar. Hard news di awal itu saya bekerja di berita harian. Berita harian bagaimana liputannya di Jakarta, di KPK, Kementerian satu dan lainnya. Lalu di tengah-tengah karir saya dipindah ke divisi Current Affair namanya. Itu lebih spesifiknya adalah divisi investigasi. Di situs justru saya lebih bikin liputan yang in-depth sifatnya dan juga investigasi. um, apa ya, di situ juga saya banyak mendapatkan award karena karya-karya saya bisa diikut dilombakan gitu. Sementara di 2017 saya mulai pindah ke media internasional Nippon Hoso Kyokai sampai 2023 tahun ini. Uh, Job desk utama saya adalah di ekonomi, jadi lumayan jauh tuh dari awalnya investigasi yang sifatnya indik-indik gitu, undercover, tiba-tiba sekarang harus ngurusin ekonomi. Dan tapi ya itulah namanya jurnalis, harus bisa adaptif dan belajar tapi selain ekonomi juga kita ngeluarin ngurus liputan di NHK itu hampir semuanya sih, kayak uh, apa namanya politik, pemilu yang akan hadir lagi tahun 2024 nanti misalnya, terus juga disaster, bencana, liputan bencana, dan juga event-event besar internasional seperti mungkin ada di foto ini. Salah satunya adalah G20 di tahun lalu yang hampir kita menjadi tuan rumahnya. Ini adalah salah satu contoh liputan-liputan saya, misalnya waktu di TV One, saya sempat ke Kuching, Malaysia, di Sarawak, liputan tentang jual beli manusia, yaitu adalah misinya adalah menyelamatkan eh, TKI, tenaga kerja Indonesia ya sekarang, atau sebutan apa ya, ya itulah, yang dia di mana dia menjadikan budak eh, tanpa bayaran yang baik dan juga dipekerjakan sebagai pekerja seks di Kuching, di Sarawak. Nah, waktu itu liputan ini yang menang salah satunya adalah bagaimana liputan investigasi saya berangkat dari Indonesia menyelamatkan beliau. Terus ada juga ini yang ada kameranya, itu saya diwawancara oleh CNN Philippines waktu di Manila. Lagi liputan tentang drugs drugs smuggler, penyelundup obat-obatan, Mary Jane namanya, orang Filipina yang ditangkap di Indonesia. Jadi saya liputan ke Filipina untuk uh, memotret keluarganya di sana seperti apa. Lalu, oh ya, ada yang mau nanya belum ya? Oke, oke. Terus di bawahnya foto di Jeddah, waktu itu liputan dengan BNP 2 TKI tentang perjanjian kerja antara Indonesia dan juga Saudi Arabia. Dan yang di bawahnya itu lagi liputan tentang GKI Yasmin di Bogor, di mana ada penolakan warga waktu itu tentang pendirian gereja yang ditolak oleh warga, tapi kami memotret bagaimana problemnya dari dua sisi gitu. Lalu pindah ke NHK, saya sempat juga liputan yang mungkin yang sebelah kanan itu di Palu, waktu ada bencana tsunami dan juga likuifaksi di Palu tahun 2018.
Foto di NHK ini di headquarter-nya di Bangkok, dan yang di bawah itu di ruang apa namanya, studionya di NHK di Shibuya di Tokyo, dan yang di bawah itu ada acara annual meeting IMF di Bali. Kita masuk ke agak serius dikit ya. Apa sih jurnalistik? Nah, kalau berdasarkan dari katanya jurnal artinya catatan harian atau tentang peristiwa sehari-hari yang dimaknai juga dengan surat kabar. Nah, dia tuh berasal dari kata bahasa Latin ya, atau jurnalis, yang artinya melakukan perkenalan pekerjaan jurnalistik. Menjadikan secara etimologis jurnalistik itu adalah laporan mengenai kejadian sehari-hari yang sekarang dikenal dengan istilah news atau berita. Ya, sederhananya sih jurnalistik itu aktivitas yang berkaitan dengan pencatatan atau melaporkan setiap hari. Ini gambar waktu di Palu, teman-teman. Terus ada juga menurut senior reporter, wartawan senior pada bukunya yang Roland E. Wolseley, dia menurut dia jurnalistik itu pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, pendapat, pemerhati hiburan secara sistematis dan dapat dipercaya. Jadi kenapa saya apa namanya saya tekankan di sistematis dan dipercaya, karena itu dua faktor yang penting dalam pemberitaan. Sistematis itu artinya runut, jadi ada 5W1H. Who, when, where, and why, plus how. Mungkin ini juga teman-teman udah familiar ya dalam belajar, pasti 5W1H itu penting dalam penulisan berita yang apa namanya komprehensif gitu. Terus juga dapat dipercaya, ada sumbernya dan tidak sekedar opini, ada buktinya gitu, ada bukti nyatanya. Oke. Nah, biasanya kita itu dalam nulis berita kan banyak banget nih berita nih, kalau apa namanya, kalau dalam satu isu tuh biasanya apalagi di era sekarang banyak informasi yang kita dapat gitu. Gimana sih cara memilih news angle? Itu jadi penting buat jurnalis. eh, Apa sih news angle itu? Adalah perspektif atau sudut pandang dari mana sebuah peristiwa dilaporkan. Angle berita atau news pack kita juga biasanya ada juga news hook. News angle juga diambil tergantung berbagai hal. Seperti ada kekuatan konten, apakah informasi yang menarik nih, atau beda, unik, responsif, atau deskriptif, maupun juga organisasi media lokal atau internasional. Nah, itu bisa beda tuh, news angle-nya bisa dalam satu isu, media lokal memberitakan tentang ini, internasional tentang apa. Dan juga tergantung yang menerbitkan atau yang menyiarkan berita. Kadang-kadang news angle juga bergantung sama keputusan editorial yang menilai dalam suatu peristiwa. Penilaian itu tersebut juga ukuran adalah kelayakan dari sebuah peristiwa, atau apakah peristiwa itu ada news value-nya atau enggak. Ini ada chat tuh, harus di ini bukan pertanyaan bukan ya? Bukan itu saya. Lanjut aja, Bang. Oke, sorry. Kirain ada pertanyaan. Kalau mau ada pertanyaan, angkat tangan aja ya, teman-teman. Sejauh ini, oke. Gimana nih kita caranya melihat news angle? Kadang-kadang karena satu isu itu terlalu banyak yang menarik, jadi kita bingung mau menentukan news angle-nya. Misalnya juga kayak nentuin judul skripsi kali ya. Kayak, aduh ini judulnya apa ya, angle-nya apa yang menarik. Nah, biasanya kalau dalam pemilihan angle berita, apa namanya, ada juga beberapa pertimbangan. Misalnya, aspek mana nih yang paling menarik dari isu, yang paling penting apa, terus yang paling berdampak bagi masyarakat tuh apanya nih dalam isu ini. Terus news value, layak nggak sih jadi berita? Terus mementingkan juga kita, ini berita masih baru atau udah agak basi. Terus ada keeksklusivitasan. Jadi kalau bisa bikin berita yang masih belum ada orang beritain sebelumnya gitu. Atau cuma kita doang yang punya informasinya, dan itu pasti akan ngaruh dengan keeksklusivitasan sebuah berita, dan juga sebesar apa sih dampaknya kalau kita bikin berita ini gitu. Itu yang akan bisa jadi pertimbangan dalam memilih news angle.
teman-teman di sini ada yang mau ngobrol dulu dong. Udah ada berapa orang sini? Ada yang pernah pengalaman jadi jurnalis nggak? Atau nulis, sering nulis gitu? Siapa ya? Ini ada berapa orang, Ji? Ada 25 sekarang. Oh, 25. Oh, ada Syueb nih. Syueb nyalain kamera. Syueb, apa kabar, Syueb? Baik, Mas. Oh, baik. Syueb, kalau yang Syueb tahu, kalau dari jadi jurnalis tuh bedanya apa sih sama content creator misalnya? Kalau content creator mungkin sumbernya bisa diambil dari internet, bisa diambil dari mana-mana. Tapi kalau jurnalis mesti datang ke tempat langsung. Kayak gitu Oh, menurut saya. menarik, menarik, menarik. Eh itu benar sih kata Syueb. Yang bikin jurnalis agak beda dari content creator adalah sebenarnya jadi jurnalis juga bisa sih ya, ngambil berita online, tapi itu mungkin untuk taraf riset aja ya. Yang bikin jurnalis beda adalah karena kita turun langsung nih ke lapangan, jadi itu yang bikin kita tahu kita ada di situ, jadi kita dalam menentukan angle berita kita jadi lebih leluasa karena kita lihat sendiri kondisinya seperti apa, respon narasumbernya seperti apa gitu. Wah, keren-keren sih. Yang lain mungkin lu pada nggak nyari kamera nih, bingung nih orangnya gimana. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Never mind, never mind. Terus, bentar, saya mau back dulu. Jadi gitu, dalam pemilihan berita tuh penting banget. Sebelum menentukan angle juga, yang penting adalah kita harus banyak riset yang kuat gitu. Jadi kita punya pilihan banyak untuk menentukan news angle beritanya. Berikutnya, ini kan tadi Mas Aji bahas soal peran media dalam jaringan informasi transnasional. Nah, ini mungkin dari pengalaman saya aja ya pernah bekerja di media asing, yaitu media Jepang khususnya NHK. Mungkin ini pandangan saya kenapa media asing tuh perlu sih, apa sih perlunya media asing, perlu perwakilan di negara lain gitu. Misalnya kita ambil contohnya di Indonesia ya. Yang pertama tuh adanya globalisasi, jadi adanya ketergantungan dari negara maju, antara negara maju dan negara berkembang untuk saling memenuhi kebutuhan negara mereka masing-masing. Nah, media di sini adalah memenuhi kebutuhan informasi. Jadi negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang di sini keduanya saling butuh informasi nih. Jadi media itu berperan sebagai yang mendistribut informasi. Terus yang kedua, kenapa Indonesia penting buat mereka? Karena di Indonesia itu ada sumber daya alam yang berlimpah dan dibutuhkan oleh dunia. Misalnya nih, sekarang kan lagi ngobrolin tentang isu mobil listrik di dunia tuh rame-rame bergerak untuk shifting untuk semuanya ke electric vehicle nih, ke EV. Indonesia penting banget karena di Indonesia itu ada tambang nikel kayaknya secara jumlah terbesar di dunia bahkan. Jadi negara-negara itu penting tahu bagaimana nih perkembangan sumber daya Indonesia sumber daya alam di Indonesia untuk apa namanya kepentingannya mereka. Lalu juga di Indonesia itu punya hutan yang salah satu yang paling luas di dunia dan itu penting buat dunia untuk Indonesia mempunyai peran penting sebagai salah satu apa ya pencegah untuk terjadinya global warming. Dan yang ketiga itu sebagai sarana untuk transfer nilai. Nah, misalnya negara-negara Barat uh, atau negara maju lainnya pengen mentransfer nilai-nilai ke Indonesia, misalnya demokrasi, kesetaraan gender dan juga lain-lain. Ini bisa nih, ini penting buat mereka media itu sebagai corongnya mereka lah gitu untuk memberikan nilai-nilai yang ingin mereka sampaikan di Indonesia misalnya. Lalu gimana sih kita biar tetap berimbang saat menjadi jurnalis? Kan sekarang rame nih soal apa namanya, misalnya media ini lebih condong ke sini, media ini lebih condong memilih pemberitanya lebih condong ke pihak A dan satu lagi pihak B gitu.
Nah, kita sebagai jurnalis yang benar dan yang punya integritas itu menurut saya ada beberapa hal penting yang harus di-highlight nih untuk menjadi seorang jurnalis di tengah eh, menurunnya ke kepercayaan publik terhadap media gitu. Yang pertama, sebagai jurnalis kita harus open minded. Jadi ketika kita mau meliput atau suatu berita, kita nggak boleh punya asumsi sendiri dulu nih. Terus kita harus datang atau mempelajari sesuatu dengan terbuka aja gitu tanpa adanya prasangka. Nggak boleh ada prasangka pribadi atau kecenderungan ideologis yang bisa mempengaruhi cara kita melaporkan sebuah berita. Yang kedua adalah riset. Riset penting banget, riset yang mendalam. Jadi sebelum kita buat berita, sebanyak-banyak riset, apalagi sekarang udah sangat mudah untuk mendapatkan informasi, harusnya riset tidak menjadi masalah ya untuk mendapatkan informasi dan pengumpulan data yang akurat. Gitu. Terus memperhatikan diversitas sumber. Jurnalis juga harus mencari berbagai sumber yang bisa mewakili berbagai pandangan sudut pandang ini. Jadi kita dalam satu masalah biasanya misalnya Israel lah, Israel dan Palestina. Jadi kalau jurnalis yang punya integritas, sumbernya tuh harus dari both sides sebenarnya. Jadi dari Israel kita harus dengar, terus juga dari sisi pendukung yang pro Palestina itu harus dengar nih kita. Jadi yang kita tulis itu dua-duanya aja kita taruh fakta-fakta itu nanti biar pembaca atau viewersnya yang menentukan memilih yang mana, lebih percaya yang mana. Terus juga kita harus banyak-banyak berbicara sama expert. Misalnya kalau isu-isu yang baru, misalnya saya biasa dulu diinvestigasi hubungannya sama polisi gitu, atau sama hukum, dan jadi untuk tahu beberapa hal yang saya nggak ngerti ya memang harus konsultasi atau misalnya nanya sama orang hukum, atau misalnya saya disuruh liputan acara ekonomi, saya nggak ngerti. Nah itu bisa ngobrol sama wartawan ekonomi atau expert-expert di bidangnya lah. Jadi kalau kita nggak ngerti ya nanya dan cari tahu, itu yang bisa membantu kita dalam seimbang dalam membuat sebuah laporan gitu atau membuat sebuah uh, news article. Jurnalis juga harus memiliki penggunaan bahasa dan juga diksi. Harus objektif, hindari kata-kata atau frase yang bisa menyulut emosi atau mengarahkan opini pembaca. Kenapa ini penting? Karena misalnya nih dalam pembahasan Palestina Israel, ada satu media yang menyebutkan Hamas adalah kelompok teroris. Sementara ada juga media yang menyebutkan Hamas adalah ya Hamas aja, jadi tanpa ada embel-embel. Nah itu penting supaya tidak ya itu bisa memprovokasi atau gimana. Jadi penggunaan kata itu penting. Gimana caranya punya perbendaharaan kata yang banyak, baca sih. Harus baca. Benar nggak Mas Haji nih? Harus banyak baca ya Mas Haji. Ya, betul. Betul. Oke, cover both sides. Kita harus membuat laporan yang seimbang seperti tadi yang udah dibilangin. Kalau jangan sebisa mungkin kita kasih dua perspektif yang beberapa perspektif lah dari satu kasus. Jadi kita nggak terlalu mentok sama satu sisi aja. Evaluasi, koreksi. Nah, ini pernah kejadian nih. Misalnya saya dulu kalau teman-teman tahu TV One kan sangat hobi sekali ya blunder ya. Jadi sering banget dulu ya, walaupun bukan saya yang ngerjain sih, tapi itu kan institusi yang tempat saya kerja. TV One tuh sering banget bikin sensasi dengan kata-kata yang atau data-data yang belum tentu proven gitu. Nah, biasanya yang mereka lakukan atau saya mau bilang kami tapi bukan gue, gimana dong. Jadi yang mereka lakukan adalah kalau misalnya ada kesalahan, contoh tahun 2009 kayaknya, di TV One tuh Prabowo yang menang, bukan Jokowi gitu. Nah itu kan sebenarnya kan jadi
apa ya, secara engagement ke publik jadi meningkat, tapi in a bad way. Nah, biasanya yang kalau ada kesalahan dalam informasi itu harus dilakukan koreksi secepatnya sih untuk ya apa namanya memperbaiki data. Ada kalau sekarang sih anak-anak sekarang tuh video klarifikasi kali ya. Permintaan maaf. Nah, itu tuh harus dilakukan tuh kalau emang salah ya akuin aja salah. Eh, dan juga langsung kasih tahu yang benar yang mana. Terus juga nggak boleh ada konflik kepentingan, benar nih. Jurnalis harus hati-hati menghindari konflik kepentingan dalam mempengaruhi integritas dalam melaporkan berita. Nggak boleh ada, ya itu ya, harus tetap fair ya. Tugas utama jurnalis adalah bertanya, gitu. Jadi saya selalu diajarin dulu waktu pertama kali, karena dari saya dulu kuliah bukan jurnalistik ya. Saya di hubungan internasional mungkin nggak terlalu apa namanya ngerti namanya teori-teori jurnalistik. Tapi FYI ini teman-teman kalau misalnya di sini yang pengen jadi jurnalis, bahkan teman saya yang dari kedokteran aja jadi jurnalis gitu. Sebenarnya itu pekerjaan yang sebenarnya bisa dikerjain semua orang asal mau belajar. Tapi mungkin teman-teman yang dulu majornya jurnalistik di kuliah uh, lebih advance aja lebih awal. Tapi tugas utama waktu itu saya diajarin tugas utama jurnalis adalah bertanya. Karena dengan bertanya kita jadi tahu. Jika kurang puas ya tanya lagi aja sampai kita ngerti. Justru yang bikin jurnalis itu nggak maju atau hambatan seorang jurnalis adalah ketika dia udah mulai malas bertanya. Jadi harus dibangun kegelisahan atau pertanyaan-pertanyaan itu harus di apa namanya ya ditanyakan aja gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak ngerti tanya. Jadi menurut saya tugas jurnalis yang utama adalah bertanya gitu. Udah deh, oke, ini slide terakhir. Kalau ada yang mau tanya-tanya silakan Mas Aji. Terima kasih teman-teman yang sudah nyalain kamera, jadi lihat nih mukanya nih. Oke, silakan Mas Aji. Ya, makasih banyak Bang Lukman. Ini sambil ini ya, mungkin sebelum sambil teman-teman juga mau merangkai kata-kata untuk bertanya mungkin ya. Karena ya sambil manas-manasin juga ini untuk bertanya, mungkin saya duluan manasin ya. Ini buat Bang Lukman nih. Kenapa saya bertanya? Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya jurusan HI ini salah satu jurusan yang paling banyak masuk jadi wartawan, kalau nggak keterima jadi diplomat misalnya. Ya ataupun yang nggak daftar diplomat gitu ya. Jadi HI ini banyak banget, apalagi waktu angkatan-angkatan, saya kurang paham nih angkatan sekarang ya, cuman waktu angkatan-angkatan saya dan sebelum-sebelumnya itu kayak tiap tahun minimal ada 5 orang yang masuk ke media gitu ya. Dan saya juga dulu punya cita-cita untuk masuk ke media gitu, cuman akhirnya belok arah karena nggak dapat izin. Karena dulu pengen masuk National Geographic nggak keterima gitu kan. Pengen jalan-jalan National Geographic Travel, pengen masuk ke National Geographic yang lain nggak keterima juga, soalnya nggak dibolehin karena cita-citanya jadi jurnalis konflik. Jadi nggak dapat izin. Oke lah, kita banting setir gitu ya. Nah, gini Bang, jadi selama ini kan kurang lebih udah hampir 15 tahunan ya punya karir sebagai seorang jurnalis. Dari dan salah satu spesifikasi atau spesialisasi dari Bang Uman kan adalah tentang investigasi ya, yang dimana kalau kita jurnalistik investigasi ini kan kadang kita kalau sekarang kita banyak ngelihat kayak Vice yang gitu-gitu ya, online media yang dimana mereka investigasinya tuh bahkan ke dalam wilayah kekuasaan kartel dan sebagainya. Nah, yang kayak gini-gini tuh dari pengalaman Bang Uman sendiri yang punya jurnalistik, bahkan tadi berhubungan dengan penyelamatan human trafficking yang tentu saja itu berkaitan dengan hal-hal yang kadang out of expectation yang terjadi di lapangan. Nah, tantangan terbesarnya apa sih dan yang kesulitan yang ada, tantangan terbesarnya tuh dalam jurnalistik atau jurnalisme investigasi ini apa sih Bang? Oke, menarik nih. Jurnalistik investigasi itu sebenarnya menurut saya sih
challenge terbesarnya adalah mendapatkan, yang pertama banget adalah dapat informasi. Informasi itu, dan juga informasi itu bisa didapat dari mana sih? Nah, yang paling penting juga dari seorang jurnalis adalah networking. Cari sebanyak mungkin network kita, berteman dengan siapa saja, karena dengan banyaknya teman kita bisa dapat informasi-informasi mungkin yang nggak kita dapat di media cetak atau medsos gitu. Nah, biasanya informasi dulu nih yang agak susah nih. Nah, misalnya kalau misalnya contohnya waktu itu yang saya penyelamatan korban human trafficking di Malaysia Timur, itu ada kenalan teman-teman LSM, kemanusiaan yang juga apa namanya memberikan informasi, halo TV One, saya punya informasi ini nih. Nah, oke, kalau kita udah dapat informasinya, tugas kita adalah yang kedua adalah verifikasi. Verifikasinya itu bisa interview, bisa ngobrol dulu sama orang LSM-nya, di breakdown tuh gimana sih, apa sih permasalahannya apa, terus apa namanya, bagaimana ini bisa terjadi, dan mungkin mereka punya data-data korban human trafficking di suatu area gitu. Nah, kalau misalnya untuk verifikasi kita nyuruh orang, misalnya ya LSM yang saya hubungi itu lokasinya di Entikong. Kalau teman-teman tahu, Entikong itu perbatasan di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak. Jadi kami nyuruh kontributor kami ke sana untuk verifikasi, ini benar nggak orang ini ada LSM-nya, ternyata benar, oke. Udahlah, dari situ baru mulai perencanaan. Kita nanti di sana mau ngapain? Bikin news angle, pilih news angle. Jadi news angle itu kalau bisa udah punya gambaran atau misalnya draft liputan sebelum kita benar-benar liputan gitu. Jadi ketika sudah planning, nanti mau berapa hari, apa aja yang mau jadi item-item yang harus di-highlight dalam berita ini, baru deh berangkat sama tim liputan. Waktu itu saya sama produser saya dan kameramen. Udah berangkat liputan, ternyata problemnya selalu ada aja sih. Misalnya perizinan gitu. Ternyata nyampe sana, kita nyebrang nih dari Entikong ke Kucing, nyampe sana kita lapor dulu sama KJRI, saya wartawan dari sini, apa namanya, dari Indonesia, dan juga kontak sama polisi lokal sana lah, Polresnya atau Polseknya di Kucing gitu. Ya, kami punya info ini nih. Awalnya mereka agak enggan membantu karena menurut mereka ini bukan urusan dia, dan akhirnya kita berhasil meyakinkan mereka untuk bantu untuk menyelamatkan si anak perempuan ini, dan bisa diambil dan dipulangkan lagi ke hometown-nya di Singkawang. Nah, selama proses itu apa ya? Yang menjadi challenge saat ini tuh biasanya kalau investigasi adalah gimana caranya kita nyari informasi tanpa diketahui kalau kita wartawan. Jadi the art of undercover tuh lumayan susah sih di awal, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan juga challenge-nya biasanya di teror. Kayak misalnya waktu itu saya liputan di Yasmin, Bogor, GKI Yasmin. Jadi ada membuat gereja, dan juga ternyata warga sana ada penolakan. Dan mungkin setelah tayang beritanya, warga yang menolak tidak happy dengan itu, dan nomor saya disebar tuh ke warga di sana, dan mulai tuh teror-teror berdatangan gitu. Misalnya kayak, kamu orang Islam bukan gitu, kalau orang Islam kok ngebela pihak gereja gitu, apa namanya, ya pokoknya saya bunuh apa gitu. Lumayan sih, lumayan. Kalau dulu sih zaman belum ada medsos ya, jadi kayak teror atau misalnya bullying tuh belum dilakukan di platform digital, jadi langsung SMS aja gitu, ada masuk-masuk SMS dari nomor-nomor aneh gitu, kayak wah, aku mati nih kayaknya nih. Ternyata yang saya lakukan adalah matiin dulu aja handphonenya, matiin, kasih tahu bos saya, atasan saya lagi ada orang yang mencoba untuk menteror saya, ini harus gimana nih. Oh, ternyata dibilang jawab aja, kalau misalnya ada ketidakpuasan dengan pemberitaan, silakan lewat jalur formal aja gitu, dilakukan
apa namanya komplain secara formal, nggak keberatannya di mana, nanti kita punya hak jawab untuk menjawab, merespon ketidakpuasan mereka dalam pemberitaan yang kita bikin. Gitu, kalau investigasi gitu, Mas Haji. Rata-rata sih ya agak ngeri-ngeri memang, tapi ketika berhasil mengungkap sebuah fakta yang wah sama yang ditutupin tuh kayaknya ada kepuasan tersendiri aja sih. Iya, ya menarik sih Mas, Mas lagi, Bang, ya menarik, apa namanya, karena kebayang gitu, maksudnya kesulitan-kesulitan terkadang kan kita ya ada sistem, kayak snowball effect dan sebagainya ya dalam lapangan ya, kayak, "Wah ini info dari sini, ini ke sini dan sebagainya," itu ngejar-ngejarnya itu kayak menarik juga gitu. Oh ini Iya, ada yang raise hand, Taki, mau nanya nih, ya silahkan Taki. Taki Yudin. Halo, Izin Taki. bertanya, kalau untuk Taki angkatan berapa, Taki? angkatan 22, Oh, 22. Oke, angkatan 22. berarti setahun ya, Ya, udah setahun. izin bertanya, kalau misalnya ada jurnalis yang terikat dengan media korporat, nah itu kan ada apa ya, kepentingan yang berbeda gitu. Jurnalis dengan etikanya yang transparan, sama media korporat yang mencari keuntungan gitu dengan pembaca yang banyak, dengan mengubah judul berita menjadi lebih atraktif lah, tapi apa ya, tidak transparan gitu. Nah itu Lebih apa yang harus dilakukan si jurnalis dengan dua kepentingan yang berbeda itu, Mas? oke. Menarik nih, menarik. Eh, Sejujurnya ya, kalau dibilang media, kan sekarang banyak yang bilang, oh media pasti ada kepentingan. That's true. Totally. Pasti setiap media punya apa namanya kepentingan, bisa based on owner atau juga ya siapa yang mendanainya gitu. Tapi di situ adalah mau ini kita mau biasanya sih di media-media asing atau media lokal pun juga pasti punya kecenderungan dalam pemberitaan. Nah, tugas jurnalis yang apalagi misalnya nih kalau Taki lihat, misalnya perhatiin ya, Metro TV sama TV One itu pasti beda beritanya. Sama Kompas TV pasti kayak stylenya beda, yang lebih di sering dinaikin tokoh yang mana. Nah, itu mungkin Taki bisa lihat sendiri. Nah, itu memang benar. Eh, Pengalaman saya sih dulu ketika ada sesuatu yang nggak sesuai nih sama integritas saya dalam menulis atau buat berita, ya didebat aja gitu. Misalnya kalau atasan, kamu harus bikin berita bagus soal si A ya. Padahal kita tahu tentang si A itu di lapangan nggak sesuai sama berita. Ya, ada ruang redaksi di mana kita bisa berdebat dengan atasan. Nah, apa namanya? Kalau misalnya kita bisa kasih alasan, enggak, saya nggak bisa nulis bagus tentang si A karena alasannya gini, 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 gini. Terus redaksinya bilang, iya tapi kan dia sponsor kita nih, pengiklan terbesar di kita. Iya tahu, tapi kalau ini kan jadinya bohong, itu nggak benar lah, nggak benar juga. Kita kan sebagai jurnalis juga punya tanggung jawab untuk memberikan berita yang benar gitu. Biasanya saya negosiasinya, oke, saya nggak mau cuma A doang, tapi kompetitor B-nya juga harus ada masuk gitu. Jadi harus berimbang. Kalau ini saya sih biasanya saya tolak sih. Kalau udah terlalu ini, dan biasanya juga nggak ini sih, nggak kaku gitu. Kalau di media tuh kita masih bisa punya ruang untuk berargumen yang mana yang benar gitu. Jadi tapi ntar pada produk akhirnya itu tergantung pada si editor yang di atas tuh, yang nanti yang diterima penonton, oh ternyata TV ini lebih ke sini lagi, yang ini lebih ke sini. Ya, itu memang terjadi sih. Dan tugas wartawan yang punya integritas, do the best you can untuk membuat berita yang paling balance aja. Tapi apa namanya, kalau misalnya nanti di akhirnya ternyata lebih condong ke salah satu pihak, ya at least kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa kamu berikan gitu ya, di mana yang fakta-faktanya adalah yang berimbang gitu. But it happens. To be honest, itu semua terjadi.
nggak ini kok, nggak bisa dipungkiri itu keberpihakan itu ada sih. Oke Mas, terima kasih. Sama-sama Taki. Ada Najla. Halo Najla. Halo. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Aku pengen nanya nih, ini kayak lebih ke curiosity aku kalau misalnya pengen jadi jurnalistik. Kalau misalnya seandainya orang introvert itu pengen jadi jurnalistik, apakah itu kayak ada suatu challenge untuk diterima sebagai jurnalistik kah? Karena kan tadi Mas Lukman juga sempat mention kan, kalau misalnya jadi jurnalistik itu tuh kayak kita harus banyak koneksi, kita juga aktif untuk interaksi with people gitu kan. Jadi kayak aku pengen nanya, kalau misalnya anak introvert itu jadi jurnalistik itu gimana tuh Mas? Thank you. Oke. Sama-sama Najla. Pertama bukan jurnalistik ya, jurnalis kalau orangnya. Jadi introvert nggak introvert. It's okay. Jurnalis yang introvert ada lagi di lapangan. Jurnalis introvert yang kalau yang nggak perlu banget, memang nggak sering mingle gitu sama teman-teman. Tapi teman-teman saya yang saya tahu ya, yang kenal yang anaknya benar-benar introvert itu mereka menjadi extrovert untuk profesional, for the sake of professionalism aja sih. Jadi misalnya pas kerja, you don't really have to be yourself, being professional, ngobrol sama itu, ya walaupun mungkin ngobrolnya nggak seasik anak-anak yang extrovert, yang bener-bener gampang blend in gitu, tapi ya sebisa mungkin jangan terkungkung dalam keintrovertan itu sih. Memang karena justru informasi-informasi yang didapat itu dalam ngobrol dengan orang narasumber misalnya. Ya misalnya kalau nggak pandai untuk kurang luwes untuk basa-basi, ya basa-basinya sama narasumber aja yang, halo Pak, apa kabar? Saya dari sini. Iya Pak, gini. Tapi memang untuk mendobrak apa namanya, mendapatkan informasi yang lebih, kita harus banyak network sih. I'm not saying like introverted kids nggak bisa jadi jurnalis, bisa, tapi mungkin mereka lebih drain out aja ketika harus energinya lebih capek, mungkin ketika harus halo ngobrol, tapi ya itu harus dilakukan sih, karena ketika diem aja gitu cuma baca internet, ya apa yang membedakan kita dari jurnalis, apa yang membedakan kita sama berita atau misalnya konten-konten creator gitu yang menjadi jurnalis unik adalah kita bisa ngobrol langsung nih sama orang yang terdampak atau orang yang punya pengaruh nih. Itu justru yang menjadi nilai lebih jurnalis. Jadi saran saya sih dilatih aja untuk ngobrol basa-basi aja sih, basa-basi kayak bagus ya kemarin udah nonton belum Gadis Kretek gitu misalnya, kayak ya dibuka dari hal-hal simple, nanti bisa ngobrol-ngobrol ke yang lain-lain gitu. Jadi introvert bisa kok kalau misalnya, tapi lebih capek aja sih mungkin buat anak-anak introvert, tapi bisa karena teman-teman saya ada yang introvert juga dan tulisannya bagus-bagus banget. Biasanya mereka seperlunya aja gitu networkingnya, maksudnya seperlunya dalam artian nggak banyak omong kalau di lapangan gitu, pas harus kerja, ketika nggak kerja nulis gitu, biasanya gitu. Tapi bisa apa nggak, bisa banget. Jadi untuk sahabat-sahabat introvert boleh kok jadi bisa banget lagi, bisa. Thank you ya udah nanya Najla. Oke, thank you ya Mas atas jawabannya. Cukup nggak jawabannya? Cukup. Cukup ya, Oke. pokoknya bisa kok. Tapi emang agak drain aja energinya nanti, tapi bisa. Kalau udah biasa nanti bisa kok. Lebih nyaman untuk ya kamuflas jadi anak-anak yang ekstrovert rajin mingle tuh bisa kok. Thank you. Oke, thank you Mas. Mas Haji mau nanya apa lagi Mas Haji? Ada lagi ya teman-teman nih yang di sini. Tadi ada yang di kelas kayaknya. Kelihatan videonya. Iya, tadi ada. Mungkin lagi berunding itu. Mari kita sidang Mas Lukman, Bang Lukman. Oh, boleh. Silakan. Ya, ya mungkin itu juga ya, nambahin yang tentang introvert tadi, kita juga ada dari alma mater kita sebenarnya yang introvert banget tapi jadi wartawan oke juga itu ya. Ios Kusuma itu kan.
introvert banget orangnya selama kuliah gitu, tapi begitu masuk media oke juga gitu ya. Dan dia kalau saya karena kenal kan seangkatan di atas, salah satu recharging lagi dari menjadi ekstrovert sementaranya adalah antara misuh-misuh di di Twitter atau fotografi gitu ya. Kalau kalau Bung itu satu gitu. Iya, Oke, iya, iya, benar, benar. mungkin ada lagi dari teman-teman yang sebenarnya out of curiosity aja, nggak perlu kayak pertanyaannya harus Iya, ya, yang ini oh aja, gitu ya. yang nggak usah terlalu teoritis juga nggak apa-apa. Yang Ah, yang yang bikin gelisah aja selama ini. Itu ada yang nanya tuh, Ardani Alamsyah. Halo Ardani, silakan. Ya, halo Mas, selamat siang semuanya. Selamat siang Mas Haji. Selamat siang Mas Lukman. Saya mau tanya Selamat Mas, siang. sebab Ardani, misalkan saya mau jadi, nyalain kamera dong, pengen lihat. Boleh nggak? waduh, oke. Nggak Saya mau tanya Mas, nggak lagi ngerokok kan? enggak dong. Saya Silakan, mau silakan. tanya Mas, misalkan saya kerja di media besar gitu, terus ada disuruh liputan mengenai seorang capres, sekarang kan mau capres di Indonesia di tahun depan. Bisa nggak saya menulis beritanya itu dengan kebebasan saya, dengan idealis saya gitu di luar, walaupun nanti di postingnya itu tetap di atas dikendali editor sama pimpinan redaksi gitu Mas. Bisa nggak punya sebagai apa sebagai reporter, sebagai jurnalis punya kebebasan atau idealisme sendiri gitu Mas. Oke. Siap. Ini panggilnya apa nih? Dani, Ardani atau Alam? Dari Mas. Dani. Oke, Dani. Yes. Thank you udah nanya. Nah, ini lumayan kekinian nih masalah Pilpres ya. Kalau tadi sempat dibahas juga nih apa namanya? Kalau di Metro TV, wah Pilpres yang mana nih yang bagus nih kelihatan. Kalau di TV One yang mana, kalau yang di Kompas ya nggak tahu. Kalau di Berita Satu nanti yang mana lagi? Nah itu beda-beda tuh. Nah apa namanya? Boleh nggak sih kita nulis punya kebebasan menulis dalam memberitakan Pilpres nih misalnya? Boleh banget. Tapi kebebasan itu juga harus dibarengi dengan fakta-fakta yang bisa mendukung apa namanya pemberitaan kita gitu. Kalau misalnya saya pendukung Prabowo nih, tapi saya nggak mau nulis Ganjar, nah jadi saya beritain jelek gitu misalnya, itu juga nggak benar sih. Maksudnya disitulah pentingnya seimbang. Kenapa? Karena sebagai jurnalis harus ada integritas yang kita jaga gitu. Kalau misalnya mau bebas, nggak tahu nih, Dan ini misalnya bebas tuh, bebas gimana sih Dan? Maksudnya Dan? Mengungkap kejelekannya atau saling menyerang salah satu capres lainnya apa gimana Dan? Kalau misalkan saya sebagai jurnalis, tentu saya menempatkan diri saya di tengah-tengah antara capres capres A, capres B, capres C untuk mendapatkan sebuah penetralan di dalam berita yang saya tulis nanti gitu. Gitu sih Mas. Soalnya kan kadang-kadang dapat yaitu intervensi dari kepala redaksi atau dari misalnya partainya yang menganggap ini kok beritanya kok kayak gini, padahal yang saya tulis tuh udah sebuah informasi yang valid gitu, udah dari berbagai sumber. Cuman ya itu kadang-kadang suka dapat intervensi atau tadi kayak masih dapat ancaman gitu Mas. Wow. Oh, udah sejauh itu ya? Wah, gokil. Enggak, bukan Mas, ini maksudnya contoh aja. Contoh. Oh, keren Dani udah jadi jurnalis. Enggak, saya belum kepikiran sih. Oke. Iya sih. Maksudnya apa namanya? Sebisa mungkin dari kitanya lah. Maksudnya sebisa mungkin dari kitanya udah kasih berita yang berimbang terkait nanti di produk akhirnya itu diedit sama atasan, itu udah bukan tanggung jawab kita lagi gitu. Tapi kalau misalnya pun nanti, ternyata di hasil akhir yang ditayangin atau yang dicetak itu beda nih sama yang kita tulis. Nah, itu kita punya alasan, enggak, itu berita bukan saya yang bikin, untuk jadi hasilnya seperti itu bukan kita, tapi sebisa mungkin sih itu diobrolin sih berdua dulu sama atasannya gitu.
ini angle-nya gimana. Oke nih misalnya kalau dari apa namanya dari editornya itu ada yang bilang, lo bikin soal berita cenderung naikin ini ya, wah kayaknya nggak bisa deh bang atau mbak gitu. Ini kenapa saya bilang nggak bisa, karena nanti kita beritanya nanti apa namanya media outlet kita dicap sebagai pendukung salah satu capres nih. Iya, tapi kan nanti kita kan ownernya ini, kita kan itu ya itu selalu terjadi sih sebenarnya. Tapi saran the least that you can do is bikin yang terbaik dan ini mungkin at least di stage yang kita bikin nanti apa namanya nanti di hasil akhirnya ternyata diedit, kita udah at least kita udah bertanggung jawab untuk karya yang kita bikin. Nanti terakhir ya kita kalau misalnya dikomplain, kita bisa bilang itu bukan tulisan saya, itu diedit sama atasan saya gitu sih. Tapi itu terjadi banget lagi di sehari-hari ya, dan maksudnya itu diskusi atau debat itu selalu ada sih. Terutama pilpres ya, terutama pilpres. Ini ada banget. Jadi tugas-tugas selain jurnalis, tugas penonton atau viewers juga ya memilah-milah aja. Oke, kalau mau nyari berita soal si A, nonton yang ini karena dia lebih condong sih. Tapi kita juga harus pinter-pinter kayak, kita lihat berita si B dari TV ini, kita lihat C dari media ini gitu. Untuk jadi kita tahu semuanya aja, jadi nggak terlalu ibarat kata tuh nggak terlalu didikte sama algoritma media sosial misalnya. Karena kita sering buka ini jadi dikasih terus. Ya, kita pinter-pinter deh milih-milih berita yang dari semuanya gitu. Kita tahu semuanya. Gitu Dan. Mas, satu lagi boleh nggak? Satu lagi boleh nggak? Boleh dong. Boleh kan Mas? Oke, lanjut. Hal ini yang terjadi masalah pembungkaman tadi itu terjadi juga kepada ini lain nggak? Kepada jurnalis lain nggak? Jurnalis luar negeri gitu misalnya, negara-negara barat kan negara bebas ya, free of speech-nya mereka dijamin gitu. Terjadi juga nggak Mas? Adanya pembungkaman juga nggak Mas? Kemungkinan gimana, maaf? Pembungkaman. Adanya pembungkaman. Iya. Di media barat. Oke, thank you. Keren, bagus. Media asing kan pasti juga punya kepentingan ya di Indonesia, misalnya kayak buat misalnya, kenapa? Enggak jadi. Oke. Misalnya nih saya kerja di media Jepang, itu buat Jepang apa namanya kereta cepat itu harusnya dari Jepang, karena di awal itu Indonesia sudah melakukan feasibility studies dengan Jepang. Ternyata di akhir itu istilahnya ditikung nih sama China, dan jadinya deal sama kereta cepat China gitu. Nah itu apa namanya kepentingan si Jepang jadi sangat sangat mantau banget nih, kayak udah segimana nih progres kereta cepat China, apa yang kurang. Nah itu ini banget. Sementara buat saya yang orang Indonesia, saya sih nggak ada kepentingan ya, jadi kayak ya udah. Tapi mereka biasanya juga sangat menekankan di beberapa titik-titik yang di mana mereka butuh banget informasinya. Misalnya apa ya, sorry, pembungkaman enggak, tapi mereka lebih milih kalau Jepang ya, bungkam sih, sampai bungkam enggak, tapi mereka milih nggak naikin aja sih. Misalnya aksi bela Palestina gitu, mereka pasti ngambilnya di Indonesia ya nggak terlalu yang harsh, apa namanya, yang nggak terlalu beritanya mengutuk Israel gitu, enggak sih. Mereka pasti ngambil pemilihan kata-kata yang lebih cenderung netral gitu. Indonesia mendukung adanya ceasefire di Palestina gitu, atau bukan, tapi tidak memprovokasi. Dan si NHK ini juga sangat lebih baik nggak naik daripada naik tapi salah beritanya. Jadi biasanya sih di tempat saya kerja itu apa namanya, cek lagi data tuh berulang-ulang, apa namanya udah fix bener sampai 5 kali, cek lagi, kalau udah bener baru boleh ditayangin. Tapi telat nggak masalah, tapi yang pasti yang pasti beritanya tuh harus datanya harus bener gitu yang di-share. Kalau pembungkaman lebih nggak diliput aja sih biasanya.
Kalau dibungkam tuh mungkin ada ya di media lain, tapi di media sejauh ini yang berdasarkan pengalaman saya sih belum pernah ada. Itu dan biasanya pilih-pilih aja dan apa namanya topik-topiknya tuh sangat selektif banget. Jadi kayak misalnya ada ketua KPK ditangkap itu buat mereka nggak penting, kayak penonton Jepang nggak perlu tahu. Ya, kalau misalnya ada apa Cina menguasai tambang nikel di Indonesia, nah itu buat mereka itu hot issue gitu. Oh ini ada sesuai kepentingan negara si negara asalnya gitu. Oke, baik Mas, makasih. Cukup nggak? Kalau mau nanya lagi boleh loh. Cukup, sangat jelas. Ini lagi makan apa gimana sih nih? Lagi makan Mas, habis kelas tadi. Oh ya, jangan ngerokok dulu ya, ntar jangan ada kamera malu. Aman Mas. Silakan Mas Rokoknya Haji. di bawah kamera ya. Oh ya tadi setengah tuh mulutnya Nah, kayak iya, lagi makanya di ngerokok. sini gitu. Kan di bawahnya ngerokok. Kayak Taki kan gitu, Taki tuh. Segini terus kelihatan ini jidat doang kelihatan selagi kan. Nah, Boleh. hah? Silakan Mas. Ya, apa mungkin itu Bang kemarin bisa nge-share berita yang apa yang menarik juga tuh, yang kemarin Bang Uman sempat cerita yang buat di Indonesia tuh kayak biasa aja beritanya, tapi kayak bikin wow banget di Jepang pada saat itu. Oke. Aduh, nggak ada videonya lagi. Saya cerita aja lah ya. Jadi waktu itu suatu saat, halo Rafia, Raifa. Raifa, mereka nyala nih Raifa. Oke. Raifa mau nyalain video juga boleh. Enggak ya, oke. Jadi suatu saat di kantor tiba-tiba musim hujan nih, kita lagi liputan di daerah Kota Tua, ada acara hubungan 60 tahun antara Indonesia Jepang gitu, dan tiba-tiba lagi acara karena musim hujan lah. Terus tiba-tiba dia melihat ada orang yang nyalain dupa, kayak baca-baca mantra gitu. Terus dia bilang itu apa buat mereka? Oh itu namanya pawang. Oh apa itu tugasnya? Ya pawang itu bisa stop the rain. Oh how come, kata dia. It's impossible to stop the rain. No, it can. In Indonesia it's possible. Buat dia kayak no, it doesn't make any sense. Oh, you better watch him, then you better see after he finish the spell, nanti bakal berhenti nggak hujannya. Nggak lama kemudian benar-benar kering tuh. Terus dia kayak it's coincidence saja. Coba lihat apa namanya. Terus dia lihat di HP-nya gitu. Coba lihat perakiraan cuaca. Oh, ini masih 100% hujan dengan thunder, kata dia. Nah, inilah kalau di Indonesia itu ada pawang lah. Terus dari situlah dia mulai menarik gitu. Buat dia pawang tuh kok bisa melawan sains yang sangat buat orang Jepang mungkin yang sangat logis banget. Akhirnya saya disuruh, oke, saya mau liputan tentang pawang. Nah, saya carilah pawang, dapat di Surabaya yang mau diliput gitu. Saya liputan di Surabaya. Hari H apa namanya ya, kita liputan bagaimana dia prosesinya dia gitu. Dan di hari H tempat dia kerja, ternyata itu memang 90% atau 100% hujan di jam yang kita sedang liputan. Terus benar-benar yang itu terang, tapi dalam radius 500 meter di sana hujan gede. Dia bilang, oh ini aneh banget, saya harus bikin beritanya ini menarik, kata dia. Dan benar, setelah ditayangin, di Jepang tuh dapat respon yang sangat bagus banget, dan orang Jepang kan sangat logis ya, atau mungkin negara-negara maju kan kayak nggak percaya sama pawang gitu. Dan itu menjadi salah satu berita yang cukup diminati lah oleh penonton NHK di Jepang gitu. Mungkin jadi banyak hal-hal yang buat kita sehari-hari gitu. Tapi buat orang lain itu menarik. Misalnya contoh lainnya apa ya? Kuda lumping gitu, atau misalnya debus nggak masuk akal gitu, misalnya ngilet-ngilet atau makan beling itu buat mereka kayak kok nggak sakit, kok nggak ini ya. Itu adalah budaya-budaya juga mereka banyak tertarik sih di sini. Karena kita punya banyak banget beragam budaya di Indonesia. Itu Mas Haji. Ya mungkin kalau ada teman-teman lagi yang mau bertanya, mau diskusi gitu ya, silahkan. Boleh loh. Relaksnya santai aja.
Heeh. Ya, yang ini satu hal dari sebenarnya teman-teman yang saya ingat dari Bang Lukman kemarin, kita sempat ngobrol adalah terkait kenapa Indonesia itu sebenarnya buat secara berita atau buat seorang reporter, apalagi reporter internasional itu sangat menarik sebenarnya, dibandingkan ya dengan beberapa negara lain, bahkan mungkin dengan negara-negara maju gitu ya. Karena kayak misalnya kalau saya jadi mikir setelah itu kan, setelah dibilang itu saya mikir, ternyata iya juga, bahkan misalnya buat kita, berita tentang pemilu itu kan kayak terlalu chaotic ya, terlalu chaos, ya chaotic dan dengan pengalaman 2014, 2019 gitu ya. Seakan-akan kita mulai jengah dengan hingar-bingar dari pemilu itu sendiri. Tapi, kemudian saya coba bandingin dengan misalnya konteks di Jepang, di mana semenjak semenjak kemerdekaan ya enggak semenjak merdeka, semenjak kekalahan Jepang pas Perang Dunia Kedua itu, albeit several years gitu ya, hanya dipotong oleh periode beberapa tahun aja, sekitar 5 tahunan, itu sisanya hanya satu parpol yang memenangkan pemilu. Dan dengan demikian kebijakannya terus sama gitu, seperti itu warnanya gitu ya. Dan hingga saat ini tuh turnout voters di Jepang itu salah satu yang rendah ya, kalau nggak salah paling rendah juga gitu. Karena nggak nyampe 30, 40 kalau nggak salah saya lupa. Walaupun, mereka rigorous kalau pemilunya itu pakai mobil keliling pakai corong gitu, "Wah, perkenalkan nama saya ini," dan segala rupa. Kadang di depan-depan stasiun itu caleg-calegnya itu di depan stasiun untuk berbicara gitu ya. Makanya, waktu, eee 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 eee, bandingkan dengan isu pemilu di Indonesia ya, mungkin buat Jepang cukup menarik juga isunya gitu ya, dengan hingar-bingar gitu ya. Kalau kita kan saya ingat zaman dulu, waktu masih era Soeharto itu tahun 94, 95, di Palembang itu sampai ada yang cukur rambut pola kepala pohon beringin yang kayak gitu-gitu kan saking saking hingar-bingarnya pemilu Indonesia ya, Iya, iya. dibandingkan dengan Jepang yang aduh sepi deh. Terus Indonesia menarik juga, Ji, apa namanya, kayak teknik corong-corong, teriak-teriak di corong tuh udah nggak kepake banget lagi di sini. Kayak di sini tuh orang lebih pejabat-pejabat caleg udah main medsos. Ya, kita sekarang kan udah mulai lihat ya, kayak apa namanya, caleg atau misalnya calon capres udah mulai di TikTok udah mulai masuk nih kayak wah membuat sebuah persona yang gemoy gitu, yang asik banget gitu. Ada lagi jadi buat mereka itu menarik. Maksud gua maksud saya sorry. Maksud saya di Jepang kan masih semuanya serba kaku ya ya konvensional. Ya lebih inilah lebih nggak lebih terbelakang. Kalau kita tuh udah advance banget untuk apa namanya promosi atau kampanye via medsos misalnya itu bisa jadi satu angle berita yang menarik tuh. Bagaimana capres-capres menggunakan medsos untuk membangun sebuah persona yang persona tertentu melalui medsos. Itu bisa jadi satu berita gitu. Atau misalnya eh, money politics gitu. Misalnya serangan fajar di Indonesia yang dimana caleg-caleg yang ngasih duit ke ini sebelum hari H gitu. Nah itu bisa jadi liputan investigasi tuh. Nah itu menarik. Gimana kita bisa motret bahwa praktik apa namanya jual beli suara tuh ya masih terjadi di sini. Dan kenapa Indonesia sangat seksi banget buat jurnalis karena ini tuh apa ya? Apa volatile tuh apa itu Dinamis. bukan volatile, dinamis. Lebih Indonesia tuh dinamis banget. Jadi apa namanya? Berita tuh nggak akan selesai. Pasti ada terus misalnya perbandingannya adalah Malaysia atau Singapura. Di mana media di sana tuh nggak punya kebebasan seperti di sini. Semuanya tuh everything has to be under the government gitu. Kalau government bilang nggak boleh ditayangin ya nggak boleh. Di sini kita cukup privilege dengan kebebasan yang kita punya. Jadi itu that what makes Indonesia apa ya hot items lah atau seksi buat para jurnalis untuk bikin berita. Mau budaya ada, mau kecantikan alam banyak, mau politik ada terus, ada mau konflik ada, mau disaster itu juga sering terjadi di Indonesia kan. Jadi lengkap lah negara kita sebenarnya tuh negara yang keren banget, cuma ya gitu deh.
Gitu deh. Gitu dehnya. Nggak, tapi Indonesia, saya cukup bangga lah jadi wartawan di Indonesia. Ya apalagi dengan pengalaman saya ya sebagai diaspora juga ya. Ya mengalami lah despite the limited apa ya ya dengan segala keterbatasan Indonesia, kita kan sering aduh Indonesia kurang ini, aduh Indonesia kurang ini gitu, transportasi wah semua dikritik gitu ya. Tapi ketika misalnya nanti sudah sampai ke kita misalnya Jepang, oke lah anggaplah Jepang adalah sebuah negara maju ya, maju sih emang. Maksudnya maju itu juga kadang seringkali punya konotasi konotasi dengan sebuah stagnasi gitu ya. Apalagi kalau kita lihat ke Jepang, dan itu membosankan, hidup membosankan itu tidak menyenangkan sebenarnya. Jadi ya bersyukur di satu sisi, bersyukur dengan satu dinamika Indonesia yang luar biasa gitu, walaupun dengan plus minusnya, dan ya itulah karena ada plus minus itulah kemudian jadi dinamika sebenarnya. Ya mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya atau mungkin menyampaikan unek-unek. Saya soalnya coba nyari video pawang hujannya udah 404 not found. Iya, sorry. Dia kalau di website NHK gitu, kalau habis tiap 2 minggu dihapus. Rasanya hapus ya. Taki mau nanya lagi nggak, Taki? Tapi ini Taki Sepertinya sudah cukup, Mas. yang ngobrol aja lah Taki, kita kayaknya pengen ngobrolin apa nih, Mas? Ngobrolin Ngomongin Gadis pemilu Kretek. nggak habis-habis pasti. Nggak usah pemilu lah, nonton film Gadis Kretek nggak? Waduh, belum nonton tuh saya. Belum ya? Tapi ada langganan Netflix, ada nggak? Tapi Ada. Oh ada, oke. Oke, thank you Taki. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau nanya? Siapa ya? Kalau sebut nama nanti ini lagi. Saya cuma lihat namanya doang soalnya. Ada, ini lumayan banyak ya. Rachela mau nanya, Rachela. Lanjut Mas Haji. Lanjut, kayaknya lagi belum ada respon nih. Belum ada respon. Ya, atau kita bikin kuis dadakan aja lah gitu. Biar pada nyalain kamera nih. Bisa ini tinggal dihidupin di Adlink. Ya. Ya karena sekarang sistem pengajaran ya kalau kita zaman kuliah dulu masih mengalami ngecek nilai pakai Windows-nya DOS ya dulu ya, warna biru layarnya, ngantrinya ya, sampai keluar gedung. Kalau sekarang kan udah pakai aplikasi jadi enak gitu, mau ngasih kuis nggak perlu nulis ya, nggak perlu ngetik, tinggal langsung bikin di aplikasinya bisa. Saya mau nanya boleh nggak? Iya. Najla mau nanya Najla deh. Kenapa Mas? Najla ada niatan mau jadi jurnalis emangnya, tapi kamu introvert ya? Kalau misalnya niatan waktu SMA ada, aku pengen jadi jurnalis. Cuman karena kayaknya aku tuh apa ya, kayak kalau misalnya interaksi sama orang tuh suka deg-degan gitu kan. Jadi kayaknya nggak itu. Nah terus aku, oh ya sekalian aku juga pengen nanya, kalau misalnya kita apa ya istilahnya apply jadi jurnalis lah, itu kriteria yang paling top banget diterima untuk jadi jurnalis itu tuh apa tuh Mas? Kayak apakah dia ekstrovert, apakah dia kayak pengalamannya udah banyak, koneksi banyak gitu. Biasanya sih ya kalau ekstrovert apa introvert tuh dinilai pas tes apa namanya psikologisnya, psikotes ya. Psikotes kan yang suruh gambar gitu. Ntar biasanya tim HRD-nya tahu nih anak apa introvert apa ekstrovert gitu. Menurut ya sekarang nggak tahu ya kalau sekarang. Dulu banget gue kayak tua banget. Ya, pokoknya persyaratan jurnalis yang ini adalah pasti S1 sih. Sekarang harus punya gelar S1. Terus ada IPK minimal kayaknya mungkin 3 ya. Jadi teman-teman di sini kalau bisa
sebisa mungkin IPK-nya di atas 3 lebih deh, biar lebih enak cari kerja. At least untuk administratif itu kita udah lolos gitu. Nah, biasanya dari interview sih. Dari interview tuh ntar kelihatan, ini anak nih punya curiosity yang tinggi apa enggak gitu. Kalau punya apa namanya, anaknya suka suka cari informasi, apa namanya, terus juga update dengan berita-berita terkini, punya ya sering baca berita gitu, punya pengetahuan yang luas, biasanya sih keterima sih. Dan tapi untuk TV biasanya yang sekarang sih ada kayak apa namanya, terutama untuk presenter, sorry. Kalau untuk presenter tuh mereka harus punya look yang bagus, tapi itu bukan hal yang harus, karena bisa jadi wartawan lapangan aja yang bisa live report. Jadi sebenarnya muka nggak, ini sih sebenarnya lebih ke apa isinya aja gitu, isi pikiran kita gitu. Tapi sebenarnya jadi jurnalis tuh enak lagi. Enggak, bukan. Sebelum enak, saya kasih tahu nggak enak dulu deh. Jadi jurnalis tuh duitnya nggak banyak. To be honest, ketika dulu teman-teman saya kerjanya barengan nih, masuk kerja, teman-teman saya kerja di bank tuh startnya udah waktu itu ya, tahun 2009 tuh gajinya udah 5 juta gitu. Wah, 5 juta gajinya. Sementara saya yang jadi wartawan baru mulai merintis tuh 2,1 juta gitu sebulan. Dan itu lumayan kayak, mulai mempertanyakan nih, should I continue this career or not gitu, kayak apakah saya harus jadi bankir untuk biar kaya. Ternyata setelah dijalanin, ya gaji kecil itu juga dikompensasi dengan pengalaman-pengalaman yang nggak bisa kita beli gitu. Misalnya teman-teman kita yang di bank kerjanya gajinya gede, tapi mereka mungkin belum tentu bisa ketemu presiden dan ngobrol sama presiden gitu, yang dalam diundang ngobrol sama menteri itu ya, ketika kita udah jadi jurnalis, kita tuh ngelihat pejabat ya kayak ya manusia aja biasa. Jadi nggak bedain. Ya mungkin secara protokol beda, tapi secara as a human being, like saya lihat presiden sama tukang bakso yang saya wawancara ya sama aja gitu. Jadi kita ada punya kepedean yang apa ya? Ya bisa men-treat orang sama aja gitu. Dan itu jarang dimiliki oleh teman-teman yang kerja di korporat, yang di bank gitu, yang sangat tunduk sama atasannya. Dan jadi jurnalis itu biasanya lingkungannya adalah anak-anak lapangan, which is anak-anak lapangan itu lebih fair, lebih terbuka. Kalau ada yang nggak suka bisa diomongin langsung. Dan newsroom kalau lagi breaking news itu kata-kata kebun binatang semua keluar, karena kayak, ayo cepetan lo, masa ini nggak kalah nih sama TV sebelah. Nah itu biasanya kalimat-kalimat tuh. Tapi biasanya kita di lingkungan kerja tuh fair. Kalau udah marah, selesai di situ aja. Tapi setelah kita nggak kerja ya ngobrol biasa, ya minta maaf, berteman lagi gitu. Mungkin kulturnya beda sih sama kerja-kerja korporat yang kaku gitu, yang harus profesional. Halo, selamat pagi, saya ini, dan gitu sih. Dan saya sebenarnya kenapa pilih suka jadi wartawan, karena bisa tadinya cita-cita mungkin sama kayak Mas Aji, pengen jadi diplomat ya harusnya ya kalau dari hubungan internasional. Karena mikirnya that's the only way for me to go abroad to see the world. Diplomat adalah jalan yang terbaik. Ternyata setelah jadi wartawan bisa juga dikirim-kirim ke luar negeri dan keliling Indonesia bahkan. Saya udah keliling lumayan pulau-pulau Indonesia, semuanya udahlah yang besar-besar ya. Dan bisa dapat cerita-cerita di daerah masing-masing, itu menarik banget, dan itu priceless sih menurut saya, nggak bisa dihargain sama uang. Jadi jangan berkecil hati ketika nanti gajinya lebih kecil dari teman-teman yang kerja di startup atau di korporasi besar gitu. Tapi kalau jadi wartawan tuh pasti punya pengalaman yang nggak dimiliki semua orang gitu. Jadi Ada silakan. jalur orang dalam nggak, Mas? Kenapa? Ini siapa yang nanya? Taki. Ayo, Mas. Taki mau gue masukin ke mana kerjanya? Waduh. Waduh. Titipan boleh? Enggak. Orang dalam nggak bisa bilang enggak sih. Pasti ada, tapi rata-rata tuh entar akan terseleksi dengan secara alam gitu, Taki. Mau kalau anak yang dimasukinnya kurang oke,
ya dia akan tersisi dengan sendirinya sih. Biasanya tersisinya tuh dengan cara nggak dikasih liputan yang bagus gitu, misalnya ya gitulah. Maksudnya orang dalam pasti ada, nggak bisa bilang enggak, karena juga mungkin saya tahu ada yang pakai jalur orang dalam ya, tapi kalau nggak bisa survive, itu akan seleksi dengan alam automatically. Taki mau jadi jurnalis nggak? Gimana ya? Jurnalis tuh nggak harus politik ya. Jurnalis sport tuh Ya, ya. is another thing yang keren juga. Ya, Banyak ya. gitu. Boleh lah, Jurnalis boleh lah. fashion, wartawan musik kan ada juga yang spesifikasi yang Ya, ya. gitu. Kocak nih Taki. Silakan Mas Haji. Ya. Ada yang mau? Iya. Mungkin ada yang mau nanya lagi Ada yang mau teman-teman? nanya lagi? Ngobrol-ngobrol lagi aja sebenarnya. Karena ya mungkin sambil nunggu ya ada yang mau nanya. Saya juga dulu udah hampir masuk, tinggal tanda tangan kontrak sebenarnya Bang. Oh iya, di mana? Sama Metro. Oh, Metro. Oke. Cuman begitu lihat kontrak, apa cuman segini. Terus apa Iya kan? 500 ribunya voucher makan. Ya. Tapi teman sebelah ada masuk kan si Ansori Yusuf. Oh, oke. Don Raben. Nah, Iya, itu iya. masuk. Jadi masuk Metro. Itu kebetulan emang seangkatan bareng. Kayak saya dapat tawaran Oh, untuk lanjut S2 dari Mbak Suke kan, jadi ya udah ambil S2. oke. Iya kan, angkanya kecil banget kan? Dibandingin teman-teman kita Iya, di zaman betul. itu yang kerja itu angkanya kecil banget. Cuma ya itu seperti yang saya bilang, jangan dilihat dari uangnya doang deh. Maksudnya pengalamannya tuh wah, oke banget lagi. Dan mau apa? Staycation kayak kemarin nih di Bali di G20 kan saya ada kali setahun pulang pergi ke Bali 10 kali. Oh, terus disitulah baru ngerasain nginepnya hotel Nusa Dua yang harganya lumayan kalau bayar pakai uang sendiri ya. Mungkin akan layak, tapi ntar berjalannya berkarir pasti ya insya Allah bisa lah merasakan gitu, misalnya mau jalan-jalan kah atau apa dari hasil tabungan kita, bisa-bisa aja. Bisa banget. Iya, story-nya yang bikin iri sih waktu di yang G20. Itu kayak wah gini ya hotel-hotel 5 juta semalam tuh gini gitu. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang mau bertanya, berdiskusi ya sambil planning setelah lulus mau ngapain kan, jurnalis juga bisa jadi salah satu pilihan gitu ya. Nggak cuma jurnalis domestik, bisa jurnalis internasional juga. Nah, kebetulan juga ini dua-duanya punya pengalamannya gitu, Bang Lukman. Silahkan kalau masih ada. Jurnalis internasional tuh biasanya persyaratannya pernah punya pengalaman dulu sih. Punya pengalaman di apa namanya? Media lokal dulu. Silakan Frina Deswita. Halo Frina Deswita. Halo, selamat siang. Selamat siang. Aku ingin nanya, kan jurnal kan sekarang kan kayak sudah zaman kayak teknologi, terus kayak udah zaman AI. Aku mau nanya, kalau jurnalis itu kayak apa namanya ya? Karirnya masih ada nggak walaupun udah ada AI atau mulai mati gitu? Kasih. Oh, oke. Terima kasih. Jurnalis di tengah era AI. Apa ya? Sebenarnya kan AI itu robot ya. Yang nggak dimiliki oleh robot tuh sense. Jadi ketika ditanya masih apa yang membedakan jurnalis dengan robot adalah rasa sih. Jadi ketika kita ke lapangan
robot kan sangat saklek dengan pengetahuan yang dia punya atau di database-nya dia doang. Nah, itu sensitivitas dalam melihat kondisi itu yang menurut saya sih masih belum bisa dikalahin sama AI sih. Jadi apa namanya, karirnya masih ada kok, masih ada. Cuma mungkin medianya aja shifting, kayak tadinya TV, tapi kan sekarang TV orang udah nggak nonton TV. Jadi mungkin akan beralih ke media-media digital. Tapi untuk karir sebagai jurnalis itu masih sangat terbuka, dan kayaknya sih sejauh ini ya, menurut saya masih belum bisa ditandingi oleh AI itu, terutama dalam hal sensitivitas apa ya, pengambilan berita, melihat situasi di lapangan seperti apa. Itu yang menurut saya yang masih nilai lebih dari jurnalis tuh di situnya. Karena jurnalis pasti turun ke lapangan dan bisa menentukan berita yang mana yang layak tayang atau aspek mana yang kita beritakan. Gitu, Frina Deswita. Panggilannya apa nih, Frina? Atau Deswita? Iya, saya dipanggil Frina. Frina, halo Frina. Terima kasih ya. Ada gimana? Kira-kira mau tertarik jadi jurnalis nggak? Kayak sih, cuman aku belum bisa kayak nulis bahasa yang cantik gitu. Itu bisa Bahasa dilatih yang lagi. kayak Itu itu gimana sih tips? tipsnya sebenarnya sejujurnya kalau dulu saya masuk TV One itu ada program semacam manajemen trainee gitulah. Jadi masuk tuh nggak langsung masuk kerja gitu. Jadi ada 4 bulan dulu di kelas, diajarin teorinya kayak gimana, nulis tuh caranya nulis gimana. Ya ilmu-ilmu jurnalistik lah secara singkat dalam waktu 4 bulan. Ada juga on the job training gitu. Jadi kita belajar nih, ikut tandeman dulu biasanya. Anak-anak baru tuh biasanya tandeman sama seniornya. Ikut liputan pertama kali, saya inget banget dulu masih di kelas, tiba-tiba ada bom di JW Marriott Hotel ketika Manchester United mau datang tahun 2010 atau 2009 ya, saya lupa. Nah itu liputan perdana saya tuh situ. Jadi kayak kita belajar sama senior gitu, kayak kalau liputan tuh seperti ini, gitu. Cara wawancara tuh seperti ini. Nah, jadi biasanya apa namanya, belajarnya di situ. Jadi kalau bisa mau masuk ke media tanpa pengalaman, kayaknya sih lebih enak yang punya program manajemen training gitu, Frina. Jadi bisa belajar dulu dan apa namanya, magang dulu sama seniornya. Jadi ketika nanti udah dilepas sendiri udah nggak kosong-kosong banget, udah punya bekal gitu. Baik, terima kasih ya Mas. Sama-sama, Frina. Gimana Ada kan lagi mungkin kita teman-teman? satu penanya terakhir aja tuh kalau gitu ya. Boleh. Atau mau 10 penanya terakhir? Belum nanya kita belum bubar. Saya sih, ini teman-teman udah pengen bubar belum sih? Jangan udah pengen ini tuh berarti masih di kampus ya atau masih online sih semuanya? Udah ada yang ke kampus. Udah ada Oh, kelas offline. Cuman ini saya kalau kelas offline kayaknya ongkosnya mahal. lumayan ya dari Kobe ya. Iya teman-teman, jadi Mas Aji tuh dulu fun fact nih sama Mas Aji. Jadi dia junior saya, dia 2007 ya. Kebetulan angkatan saya yang jadi ngospek nih waktu itu. Dan ada satu dan lain hal, ternyata kemahnya tidak boleh karena waktu itu ada yang komplain dan akhirnya pihak fakultas meniadakan ya waktu itu ospek kemahnya nggak ada gitu. Nah, Aji dan teman-temannya berinisiatif sendiri waktu itu datang ke saya kayak, Kak, saya walaupun kampus ini saya mau camping sama teman-teman saya sendiri. Akhirnya mereka berangkat tuh ke Cikole ya kalau nggak salah. Terus dia kirim foto kayak, wah. Jadi Mas Aji bisa sampai sekarang mungkin karena anaknya determin banget. Jadi kalau udah mau sesuatu pasti dikejar. Itu bisa dipelajari dari Mas Aji. Ya, jadi dulu kalau di FISIP Unpar itu ospeknya di periode terakhir itu kita satu angkatan dibawa ke gunung gitu ya. Namanya kemah gitu kan. Cuman nggak boleh, akhirnya dilarang pas angkatan saya dan ada ancaman DO
Bahkan Iya, iya, mahasiswa iya. baru diancam DO. Bodoh amat, masih baru. Gitu. Jadi disitulah saya mulai inget, oh makanya pas Aji, oh ini anak yang dulu, ini nih anak-anak yang dulu yang kekeh pengen camping walaupun udah nggak boleh. Kalau sekarang tuh, coba kita ngobrol sama si Taki ya. Taki, nanya dong. Nanya apa nih Mas? Ngapain Tak? Kan Taki angkatan berapa? Angkatan 22 Mas. 22, berarti kan masuk tahun lalu ya. Kalau Ya, tahun 2022 tuh masih hitungannya pandemi atau udah bola offline? udah beberapa offline sih Mas. Waktu pas baru masuk ada ospek nggak sih? Waktu Atau baru apa sih masuk istilahnya? ospek ada. Kayak apa ospek tahun 2022 tuh? Perkenalan biasanya, perkenalan kampus gitu. Oh, oke. Perjurusan atau fakultas? Eh fakultas, Siapa? jurusan juga. Oke. Seru gak ospeknya? Apa B aja? Wow, seru banget. Seru banget. Soalnya lagi direkam ya. Harus bilang seru ya. Ada senior di belakang. Ada senior di belakangnya. Menarik banget Mas. Menarik sekali sih. Sangat Waduh, menyenangkan. agak fake nih kayaknya nih. agak bias nih komentarnya nih. Enggak, bercanda. Thank you, Taki. Siapa lagi ya? Ini tadi aktif kayaknya cuma ini doang nih, bertiga nih. Berempat. Puter-puteran emang. Iya, oke. Giliran aktifnya kapan-kapan ya. Mungkin sekarang minggu ini gilirannya yang 4 tadi harus aktif. Karena topiknya mungkin menarik buat mereka. Oke Ada nih, lagi? oke nih. Ada lagi nggak? Jarang-jarang nih Bang Uman besok udah ke lapangan lagi nih. Belum. Masih riset. Oke ya. Ya. Kalau nggak ada lagi ya, aku saya izin. Aduh, mana tadi? Saya izin dulu untuk menyimpulkan sebenarnya dari hasil kuliah tamu minggu ini ya, di mana beberapa faktor penting ya kalau jadi seorang jurnalis itu, misalnya adalah dengan news angle-nya gitu ya, di mana news angle ini juga kadang-kadang juga bergantung kepada news editorialnya, bagaimana editorial, dan juga tadi sudah dijelaskan juga tarik ulur atau dinamika antara sudut pandang dari reporter dan juga dari editorial akan seperti apa dan gimana dinamikanya sehingga kemudian akhirnya menjadi berita yang kita lihat di media-media massa. Nah, juga termasuk juga dengan di mana dari salah satu faktornya juga terkait dengan news value-nya gitu ya. Kita lihat tadi bagaimana satu berita pawang hujan itu value di Indonesia kayaknya hampir nggak ada ya pawang hujan di Indonesia. Tapi buat masyarakat Jepang malah menjadi punya value yang tersendiri gitu. Dan akhirnya karena tanggapan dari masyarakat luar yang wah terhadap pawang hujan, akhirnya jadi berita lagi di Indonesia gitu, kayak cycle juga akhirnya. Dan kemudian juga kita juga tadi Bang Lukman juga menyampaikan berbagai alasan kenapa media asing bisa buka kantor di Indonesia, apa sih itu kepentingannya ya, terkait yang pertama tentu juga dengan globalisasi gitu ya, kemudian juga dengan syaratnya potensi berita yang Indonesia punya, seperti misalnya tentang sumber daya alam, pembangunan gitu ya, kemudian juga terkait dengan bencana dan sebagainya. Sama yang terakhir juga terkait dengan sarana transfer nilai tentang misalnya hal-hal seperti demokrasi, human rights, hak asasi manusia dan sebagainya. Dan yang terakhir di mana Bang Lukman juga menyampaikan untuk menjadi, ini buat teman-teman nih yang berminat untuk menjadi seorang jurnalis, ada beberapa integritas ya, poin-poin integritas atau elemen-elemen integritas yang tetap sebisa mungkin untuk dipertahankan ketika menjadi jurnalis. Pertama adalah open minded, kemudian riset yang mendalam, kemudian juga diversitas sumber, sumber yang beragam. Oke. Kemudian berbicara dengan pakar gitu ya. Jadi
tentu dengan ada evidence base-nya lah gitu ya. Kemudian juga ada penggunaan bahasa dan diksi yang baik yang juga bisa dilatih bahkan ketika memulai menjadi seorang jurnalis. Itu akan ada pelatihannya, so don't worry about it. Kemudian juga jurnalis harus cover both sides to the best possible. Kemudian evaluasi dan koreksi, dan juga untuk sebisa mungkin menghindari konflik kepentingan. Mungkin ringkasannya dari itu aja ya. Dari Bang Lukman ada yang mau ditambahkan, Bang? Itu aja sih. Terima kasih ya teman-teman sudah mau sharing, terutama yang tadi nanya-nanya. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Iya, buat yang nggak aktif juga nggak apa-apa sih, mungkin lagi makan ya. Terima kasih juga buat Mas Aji dan teman-teman dari Universitas Mustopo ya. Terima kasih untuk kesempatannya, senang bisa sharing karena sharing is caring. Gitu. Dan udah dijelasin banget sama Mas Aji tadi dengan sangat baik kesimpulannya, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau mau jadi jurnalis, silakan loh. Dari sekarang latihan jadi nulis-nulis kayak atau ngomong on cam di depan kamera bisa banget untuk bekal nih. Kalau misalnya once you decide to wanna be a journalist, sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris penting banget. Jadi zaman sebelumnya mungkin early 2010 tuh bahasa Inggris masih biasa. Maksudnya menjadi suatu hal yang nilai plus lah. Kalau sekarang kayaknya udah harus bisa deh, persyaratannya tuh kayak bahasa Inggris sudah jadi wajib aja, kewajiban gitu. Karena ya emang harus bisa wawancara siapa aja kan, kalau kita punya bahasa Inggris yang bagus bisa lebih luas gitu jangkauannya. Bukan begitu, Mas Aji? Maaf. Kalau bisa bahasa Jepang juga bagus lagi sih, bisa kan. Oke. Itu teman-teman. Terima kasih, Bang. Ya. Ya, makasih Bang Lukman atas kesempatannya untuk kesediaannya untuk menghadiri kuliah tamu ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah hadir. Mungkin dengan demikian saya tutup kuliah tamu minggu ini atau pertemuan kali ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas atau beristirahat.